Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu Yunarmi dari instansi pemerintah Kabupaten Bekasi, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk penempatan di UPTD Lab Bahan Konstruksi Tambun Kabupaten Bekasi. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mind mapping dengan topik wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara yang telah saya buat di manila putih yang tertera di sini. Untuk kedepannya mohon maaf apabila wajah saya tertutup kamera, karena saya akan memfokuskan ke mind map yang telah saya buat agar penjelasannya dapat lebih mudah tersampaikan. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi dari wawasan kebangsaan. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat aman, adil, makmur, sejahtera. Nah, definisi tersebut bisa kita lihat di 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang telah saya tulis di sini. Konsensus tersebut antaranya Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dari 4 konsensus tersebut, kita sebagai warga negara dan ASN yang baik perlu juga mengenal lambang-lambang negara. Di antaranya adalah 1. Bendera negara, 2. Bahasa negara, 3. Lambang negara, dan 4. Lagu kebangsaan. Mengapa kita harus memahami lambang-lambang negara tersebut? Ini merupakan wawasan kebangsaan yang paling basic. Hal ini tertera di keempat lambang negara ini tertera di UUD 1945 pasal 35 sampai 36B. Untuk pasal 35 yaitu tentang bendera negara yang berbunyi bendera negara Indonesia ialah sangsaka merah putih. Ini di pasal 35. Selanjutnya, untuk pasal 36 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, pasal 36A mengenai lambang negara. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang terakhir, pasal 36B tentang lagu kebangsaan yang berbunyi lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nah, berikut merupakan wawasan kebangsaan yang paling dasar yang memang seharusnya kita warga negara mengetahuinya, terutama kita sebagai ASN. Lalu selanjutnya untuk bela negara, bagian bawah saya akan menjelaskan tentang definisinya terlebih dahulu. Bela negara. Bela negara adalah semua sikap atau perilaku, tekad serta tindakan suatu warga negara dalam mempertahankan keutuhan wilayah, menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Saya beralih ke bagian mind map saya bagian bawah. Oke. Untuk memahami nilai dasar bela negara, kita melihat dasar hukumnya, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional. Nilai-nilai dasar bela negara meliputi yang saya tulis di bawah ini. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara.
Ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Selanjutnya, memiliki kemampuan awal bela negara dan memiliki semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Oke, saya terangkan di sini. Yang pertama, nilai dasar pertama yaitu cinta tanah air ya. Tanah air itu merupakan sebutan yang khas bagi negara kita, yaitu Indonesia. Kenapa? Karena negara kita meliputi kepulauan dan juga laut yang luas, betul ya. Bukan sebagai pemisah, tapi justru sebagai pemersatu wilayah yurisdiksi nasional. Negara kita kaya akan sumber daya alam, kaya akan bahasa, kaya akan adat istiadat, budaya, ya kan? Bahasa yang sangat beragam karena berbagai macam suku ada di dalam negara kita. Hal-hal tersebut bisa menjadi kebanggaan kita semua karena itu merupakan salah satu ciri khas yang menonjol dibandingkan negara lain ya. Hal ini menjadi kebanggaan kita sebagai warga negara, sebagai ASN, dan menjadi awal tumbuhnya cinta tanah air tersebut. Maka dari itu, cinta tanah air merupakan poin pertama yang disebutkan dalam dasar atau nilai-nilai dasar bela negara tersebut. Ya. Selanjutnya untuk nilai dasar yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Dari cinta tanah air yang sudah tumbuh tadi, selanjutnya akan tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara dari rasa bangga sebagai penduduk negara kita, yaitu penduduk negara Indonesia. Kesadaran tersebut akan memicu kita untuk menjadi warga negara yang baik. Contohnya, kita akan menaati peraturan yang berlaku di negara kita. Dari sikap tersebut akan berkembang menjadi dasar berpikir, menjadi dasar bersikap bagi kita sendiri ya. Dasar berpikir itu sebenarnya adalah berdasar kepada ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Karena Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia, yaitu sebagai landasan ideal, landasan dasar berpikir, dasar bersikap, maupun dasar bertindak bagi semua warga negara. Yang akan diharapkan adalah timbulnya sikap rela berkorban. Ya, 3 poin terakhir ini adalah hasil atau dampak dari nilai-nilai dasar sebelumnya, yaitu timbulnya rasa rela berkorban dan memiliki kemampuan awal bela negara, dan timbulnya semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya masih akan menjelaskan basic pemahaman bela negara. Kita berlanjut ke mind map saya yang bagian sini, yang bagian tengah. Saya membagi tahapannya menjadi 3 tahap untuk pendalaman bela negara. Tahap pertama yaitu tahap A, bisa dilihat di sini, yaitu memahami dasar hukum bela negara. Untuk yang sebelumnya wawasan kebangsaan, tentu dengan wawasan kita menjadi lebih paham, lebih mengerti, lebih memahami, ya kan? Seperti itu juga untuk bela negara. Kita harus memahami dulu dasar hukum bela negara agar kita juga akan tergerak untuk mewujudkan sikap bela negara itu sendiri. Dasar hukum bela negara itu saya kutip dua ayat. Yang pertama dari pasal 27 ayat 3 dan yang kedua pasal 30 ayat 1. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya, atau pernah mengerjakan soal PPKN atau soal tes CPNS sebelumnya ya. Ini sering kita dengar, yaitu pasal 27 ayat 1 yang berbunyi semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya. Jadi ini sangat spesifik khusus mengenai hukum bela negara. Jadi semua orang tidak terkecuali warga negara
Indonesia itu wajib ikut serta dalam upaya pembinaan negara. Dan yang kedua, di pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, jadi ini lebih spesifik kepada pertahanan dan keamanan negara. Jadi itu bukanlah tugas dari polisi, bukanlah tugas dari TNI, bukan mereka saja, tapi kita semua sebagai warga negara berhak dan wajib ikut serta. Mungkin ini penjelasan saya masih seputar kemiliteran ya, masih seputar tentang keamanan negara seperti itu ya. Tapi nanti saya akan lanjutkan kepada aplikasi di kehidupan sehari-hari. Untuk saat ini saya masih tentang pemahaman bela negara yang harus kita tahu dulu basicnya ya. Itu tahap yang pertama. Dari tahap pertama, jika kita sudah mengetahui dasar hukumnya, tahap kedua kita lanjutkan, yaitu mewujudkan sikap bela negara. Yaitu apa saja? Ketika kita sudah mengetahui hukum, kita takut akan hukum dan kita ingin menaati hukum tersebut, maka akan terwujud sikap bela negara tersebut dalam diri kita. Yaitu yang pertama, pastinya kita akan mentaati perundang-undangan. Yang kedua, akan membina kerukunan dengan warga negara yang lain. Dan yang ketiga, menjaga pertahanan dan keamanan di lingkungan sekitar kita. Hal ini semua, ketiga poin ini akan membentuk kesiapsiagaan bela negara atau yang disebut dengan kesamaptaan. Kesiapsiagaan bela negara. Jadi kita sebagai warga negara itu kita siap. Kita sudah paham dasar hukumnya dan kita juga mentaati peraturan yang berlaku. Maka kondisi tersebut adalah kesamaptaan. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya mungkin yang sebelumnya itu masih terasa umum ya, karena masih lebih kepada basic pemahaman kita tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Lalu yang saya akan lanjutkan ke bagian akhir. Bagian akhir ini adalah lebih spesifik kepada upaya kita. Jadi sebenarnya upaya yang harus kita lakukan secara konkretnya seperti apa gitu ya. Kita sebagai ASN itu seperti apa di kehidupan sehari-hari. Oke, saya lanjutkan ke mind map saya. Upaya bela negara perlu adanya kesiapsiagaan diri dari kita. Ada dua, saya bagi kesiapsiagaan fisik dan non fisik. Saya akan menerangkan mind map yang sebelah sini dulu ya, yaitu kesiapsiagaan fisik. Apa itu kesiapsiagaan fisik? Kesiapsiagaan fisik adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Gitu ya. Dengan jasmani yang sehat, maka produktivitas kerja kita akan tinggi. Ya kan? Dibandingkan jika jasmani kita sakit. Bagaimana caranya? Tentu ada faktor yang mempengaruhi yang dapat kita usahakan, dapat kita ikhtiarkan. Ini semua teman-teman pasti sudah tahu ya. Tapi mungkin memang sulit kita lakukan secara konsisten. Yaitu ada dua hal utama nih, ya kan? Aktivitas fisik dan gaya hidup. Ini dua poin utama yang sangat mempengaruhi untuk kondisi jasmani kita. Aktivitas fisik seperti apa? Ya seperti olahraga. Seperti itu ya, olahraga rutin minimal 2-3 kali seminggu. Untuk aktivitas kerja terutama yang bekerja di indoor, seperti terus-menerus duduk, tentu berbeda dengan aktivitas kerja pegawai yang bekerja di outdoor. Ya kan, perlu bagi kita rutin olahraga agar badan kita tetap bugar sebagai ASN dan tidak mudah lelah karena beban kerja ditambah dengan fisik kita yang tidak terbiasa capek karena tidak biasa olahraga tadi. Gitu kan. Faktor lain
ya. Faktor lainnya, kalau kita sudah coba biasakan olahraga, ya kan, olahraga 2-3 kali seminggu itu lebih baik dibandingkan kita olahraga sebulan sekali tapi langsung banyak capek kayak gitu ya, banyak misalnya 2 jam langsung 2 jam dipaksakan. Itu lebih baik kita rutin tapi cuma 15 menit, setengah jam, itu lebih baik, karena kalau rutin seperti itu badan kita akan terbiasa gitu ya. Yang kedua adalah gaya hidup. Tentu gaya hidup perlu juga untuk mengimbangi aktivitas fisik kita. Gaya hidup ya menghindari minuman-minuman alkohol atau minuman-minuman bersoda. Kita harus lebih membiasakan minum air putih. Walaupun kita bekerja di indoor maupun outdoor, pasti asupan air di dalam tubuh akan berkurang karena stres akibat beban pekerjaan, aktivitas kita. Misalkan kita banyak makan tapi kita kurang minum, itu juga akan mempengaruhi energi dari dalam tubuh kita ya. Dan kita juga tetap harus rutin minum vitamin. Apalagi di masa pandemi seperti ini, sangat penting bagi kita memperhatikan kondisi tubuh kita. Ada istilah, saya kutip juga dari modul ya, istilah mens sana in corpore sano. Mudah-mudahan saya betul ya menyebutkannya. Mens sana in corpore sano yang artinya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat ya. Jadi dengan definisi ini diharapkan dengan jasmani yang baik, maka akan menimbulkan rohani yang sehat. Maka jasmani sehat, rohani sehat akan menimbulkan produktivitas kerja yang tinggi. Produktivitas kerja tinggi itu seperti apa? Bukan kita sering bekerja, sering lembur begitu ya, tapi kita menghasilkan output yang maksimal dengan tubuh kesiapan bekerja. Tubuh kita siap bekerja dan kita tidak mudah lelah. Dan yang ketiga, kita dapat bekerja dengan efisien. Seperti itu. Ini semua merupakan modal kita sebagai ASN ya, sebagai CPNS, sebagai pelayan publik. Dengan badan kita yang prima, pasti kita akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Seperti itu. Itu merupakan kesiapsiagaan fisik ya, jadi lebih kepada kesehatan badan. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan bagian terakhir, yaitu kesiapsiagaan non fisik. Apa definisinya? Di sini saya tulis, kesiapsiagaan non fisik yaitu menjaga etika, etiket, moral, memegang teguh kearifan lokal. Untuk moral dan memegang teguh kearifan lokal cukup jelas ya. Memegang teguh kearifan lokal itu seperti bangga menggunakan produk-produk dalam negeri, karena itu juga akan mendorong perekonomian bangsa dan menumbuhkan cinta tanah air tadi. Jadi balik lagi ke poin kita di awal. Jadi ini sangat masih berhubungan dengan yang awal ya kan. Jadi memperkuat dasar pemahaman kita tentang bela negara. Oke, kita lanjut. Ada etika sama etiket. Etika sama etiket itu perbedaannya apa ya? Ternyata berbeda teman-teman. Kalau etika itu lebih kepada suatu nilai yang berlaku, yang mengatur baik dan buruknya suatu berkenaan dengan akhlak atau berdasarkan golongan tertentu di masyarakat. Gitu ya. Sedangkan etiket adalah tata aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai cara pergaulan yang baik antar sesama. Jadi kalau etika itu lebih kepada apa yang kita lakukan. Seperti itu ya, baik buruknya apa yang kita lakukan di suatu lingkungan tertentu. Seperti itu. Kalau etiket adalah tata aturan yang tertulis maupun tidak tertulis mengenai cara pergaulan ya. Jadi khusus tentang cara pergaulan yang baik antar sesama. Saya ambil contohnya etiket untuk ASN. Saya ambil contohnya dari modul juga. Apa etiket khususnya untuk ASN? Antara lain adalah sudah ada peraturannya, yaitu yang pertama, good grooming. Good grooming itu adalah berpenampilan bukan hanya
berpenampilan yang baik, tapi berpenampilan yang sesuai, yaitu bagi kita yang ASN, khususnya di pemerintah Kabupaten Bekasi, sudah jelas ya peraturannya. Setiap harinya terdapat aturan pakaian tertentu. Untuk hari Senin dan Selasa menggunakan pakaian coklat, untuk hari Rabu pakaian putih hitam, Kamis menggunakan batik, dan hari Jumat bagi prianya menggunakan baju koko yang muslim, untuk yang non muslim bisa batik, untuk yang wanita hari Jumat menggunakan kebaya untuk memperkuat budaya kita ya. Seperti itu adalah good grooming ya, jadi menggunakan pakaian yang sesuai setiap harinya, sesuai dengan acara yang dihadiri. Untuk acara-acara tertentu kita menggunakan korpri dan menggunakan sepatu hitam bagi seluruh pegawai maupun honorer, semuanya menggunakan pakaian yang sesuai. Yang kedua, correct body posture. Correct body posture itu menunjukkan sikap tubuh, gestur yang baik ke sesama rekan kerja, dengan sesama ASN maupun ketika melakukan pelayanan publik. Duduk kita tegap, kita menggunakan adat istiadat yang santun, kita bersalaman, seperti itu kurang lebihnya ya. Lalu communication skill, komunikasi yang baik itu dan percaya diri dapat membawa citra baik seorang ASN dan membantu kita dalam melayani masyarakat, membantu kita dalam berkomunikasi baik dengan atasan, dengan sesama teman-teman kita, sesama ASN. Itu akan membentuk karakter kita sebagai ASN yang akhirnya menjadi ASN profesional. Untuk di fisik tadi, kesiapsiagaan fisik, kita mempunyai modal kesehatan, modal kekuatan, kebugaran sebagai seorang ASN. Untuk yang non fisik, kita lebih kepada sikap dan perilaku, penampilan, seperti itu ya. Dan gabungan dari dua ini, kesiapsiagaan bela negara fisik dan non fisik sebagai seorang ASN, diharapkan akan terwujudnya seorang ASN yang profesional. Seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu presentasi mind mapping saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Kurang lebihnya saya sangat menghargai bagi teman-teman yang menonton untuk memberikan kritik dan saran di kolom komentar, dan juga klik like-nya, dan semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat dan sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.